Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ini. Dalam dunia pelayanan kesehatan, komunikasi yang efektif sangatlah penting untuk keselamatan pasien. Salah satu teknik yang terbukti membantu dalam menyampaikan informasi secara jelas dan sistematis adalah teknik esbar tebak. Di video ini, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan esbar tebak dalam prosedur pelaporan agar informasi dapat tersampaikan dengan tepat, cepat, dan akurat. Yang pertama, kita siapkan berkas rekam medis pasien dan alat tulis di dekat telepon. Setelah itu hubungi dokter jaga atau dokter penanggung jawab pasien. Ucapkan salam dan perkenalkan diri, serta pastikan dokter yang kita hubungi sudah sesuai. Assalamualaikum dokter, saya perawat Luna dari ruang bedah. Apakah benar ini dengan dokter Andre? Laporkan kondisi pasien dengan menggunakan teknik SBAR, yaitu Situation, Background, Assessment, Recommendation. Situation, yaitu identitas pasien dan masalah yang harus dilaporkan. Contoh sebagai berikut. Saya ingin melaporkan kondisi pasien, Tuan Andi usia 43 tahun, pasien pos-operasi appendiktomi, yang saat ini mengalami demam, dok. Background, sebutkanlah latar belakang penyakit pasien dan ringkasan data pasien, diagnostik masuk, dan terapi yang sudah diberikan. Contoh sebagai berikut. Tuan Andi menjalani operasi appendiktomi kemarin pagi, 2 Juni 2025, atas indikasi apendisitis akut. Pasien ada riwayat alergi parasetamol. Terapi saat ini ceftriaxone 2 kali 1 gram, ketorolac 3 kali 30 mg, dan ranitidin 2 kali 50 mg. Terakhir cek lab kemarin sebelum operasi hasil leukosit 12.000. Assessment, sebutkanlah diagnosa atau diagnosa kerja untuk pasien yang bersangkutan. Contoh sebagai berikut. Sekitar 15 menit yang lalu, pasien mengalami hipertermi dengan suhu 38,7 derajat Celcius, nadi 102 kali per menit, tekanan darah 120/80 mm Hg, dan respirasi 20 kali per menit. Pasien juga mengeluh nyeri ringan di area perut bawah dengan skala nyeri 3. Recommendation, sebutkanlah terapi terakhir yang telah diberikan dan saran. Contoh sebagai berikut. Pasien sudah kami berikan kompres hangat, dok. Apakah perlu pemberian antipiretik atau pemeriksaan lab ulang? Mohon advis, dok. Tugas penerima instruksi mencatat dengan menggunakan metode tebak, yaitu tulis, baca, konfirmasi. Tulis instruksi yang diberikan, seraya baca kembali instruksi yang telah ditulis. Konfirmasi instruksi dengan cara membaca secara keseluruhan instruksi yang telah diberikan. Contoh sebagai berikut. Baik, dokter. Saya bacakan ulang instruksinya ya, dok. Berikan injeksi metamizol 1 gram dan terapi injeksi ketorolac stop. Diganti metamizol 3 kali 1 gram. Kemudian cek lab DL ulang. Apakah semua instruksi yang saya tulis sudah sesuai, dok? Eja setiap informasi yang tidak jelas atau obat lasa dengan ejaan fonetik alfabet. Bubuhkan stempel konfirmasi, lengkapi dengan jam, tanggal, tanda tangan, dan nama terang pelapor dan yang menjalankan instruksi. Dan jangan lupa, mintakan verifikasi dari dokter pemberi instruksi dengan cara menandatangani stempel konfirmasi kurang dari 24 jam. Komunikasi yang baik bukan sekadar menyampaikan, tapi memastikan yang disampaikan benar-benar dimengerti. Dengan komunikasi yang efektif, kita tidak hanya melapor, melainkan kita menjaga keselamatan, meningkatkan kerja tim, dan memberi yang terbaik untuk pasien. Karena di balik setiap komunikasi yang jelas, ada harapan yang lebih besar untuk kesembuhan.